Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film thriller misteri Korea Selatan berjudul The Silence. Awas spoiler, hati-hati dan waspada. Premis film ini berlatar tahun 1938 ketika Korea berada di bawah kekuasaan Jepang. Di Seoul, seorang wanita mengantar putri tirinya yang masih remaja, Shizuko, ke sekolah sanatorium khusus perempuan. Tempat itu adalah tempat para gadis yang sakit dibawa untuk meningkatkan kesehatan mereka dengan mengatur pola makan dan memberikan obat yang tepat. Shizuko tidak ingin jauh dari keluarganya, tetapi ibu tirinya bersikeras untuk tetap mengirimnya ke sanatorium. Ia berencana untuk pergi ke Tokyo untuk bergabung dengan suaminya setelah mengantarnya. Para gadis di sekolah itu dengan gembira melihat keluar jendela, penasaran dengan anggota baru yang akan bergabung dengan sekolah mereka. Kepala sekolah menyambut Shizuko dan berjanji akan membuatnya sehat dalam waktu singkat. Kemudian, konselor sekolah memeriksa barang bawaannya dan membuang semuanya kecuali pakaiannya. Shizuko ingin menyimpan buku catatan bersamanya, tetapi konselor menampar wajahnya karena tidak patuh. Kazue adalah salah satu anggota sanatorium. Dia baik dan lembut, tidak seperti kebanyakan gadis lainnya. Dia menyambut Shizuko dan mengatakan kepadanya bahwa konselor bersikap keras padanya hanya karena ini hari pertamanya. Seiring waktu, dia yakin akan berbaur dengan yang lain. Shizuko dibawa ke kelas sulaman untuk diperkenalkan kepada anggota sekolah lainnya. Ketika mereka mengetahui namanya adalah Shizuko, mereka saling memandang dengan bingung. Seorang gadis bernama Kihira membantunya mengejar ketertinggalan di kelas dan berteman dengannya dalam prosesnya. Sebelum tidur, para gadis diberi obat aneh yang seharusnya meningkatkan kesehatan mereka. Shizuko tidak terlalu memikirkannya dan memakannya seperti yang lain. Pada tengah malam, pemimpin para gadis yang tidak disebutkan namanya, Yuka, membangunkan Shizuko dan membawanya ke ruangan lain. Dia menindasnya dan memukulnya dengan kerikil. Tiba-tiba, Shizuko batuk darah dan jatuh ke lantai. Kazuo datang dan memerintahkan para gadis untuk keluar. Dia dan Yuka dulunya berteman, tetapi belakangan ini mereka menjadi saingan. Keesokan paginya, Shizuko dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah memberinya teh aneh dan menceritakan tentang sebuah kompetisi. Setiap tahun, mereka memilih 2 siswa yang berprestasi secara fisik untuk dikirim ke Tokyo untuk melanjutkan studi di sekolah bergengsi. Setiap siswi bersaing untuk memenangkan hadiah utama dan kepala sekolah ingin Shizuko melakukan hal yang sama. Setelah itu, Shizuko disuntik dengan dosis obat yang menurut konselor akan membantu menghilangkan penyakitnya. Saat kembali ke ruangan, Kihira mendekatinya dan mengungkapkan bahwa seseorang dengan nama yang sama pernah tinggal bersama mereka belum lama ini. Ternyata Yuka, Kazue, dan Shizuko yang lebih tua adalah sahabat karib. Tetapi suatu hari, Shizuko menghilang secara misterius tanpa memberitahu siapapun. Kemudian, Kazue membawa Shizuko ke ruang penyimpanan bawah tanah yang tersembunyi. Dia telah menemukan sebuah buku catatan di ruangan itu beberapa waktu lalu dan ingin Shizuko memilikinya karena buku catatannya telah diambil oleh konselor. Keduanya berteman sambil membicarakan masa lalu mereka. Di sekolah, tingkat kebugaran fisik diukur dari seberapa lama para siswi bisa melompat. Dalam tes fisik berikutnya, Yuka dan Kazue mendapat nilai tertinggi. Namun, Shizuko bahkan tidak bisa melompat. Kemudian, saat makan siang, kepala sekolah meminta para siswi untuk minum obat setiap hari dan tepat waktu. Ia menekankan bahwa obat tersebut diresepkan sesuai dengan kondisi fisik mereka dan akan membantu mereka menjadi lebih baik. Shizuko diam-diam bertanya kepada Kihira seperti apa Shizuko yang dulu. Tiba-tiba, Kihira menyerangnya dan mencoba mencekiknya sampai mati. Kazue menyelamatkan Shizuko, tetapi Kihira mulai meronta-ronta sendiri. Tulangnya berderak dan zat berbusa putih keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, Kihira kembali normal dan tidak ingat telah marah. Meskipun demikian, Shizuko meminta maaf kepadanya.
Keesokan harinya, Kazue dan Shizuko menyelinap keluar dari sekolah dan berjalan melalui hutan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah sungai. Shizuko sangat gembira karena ia belum pernah melihat sungai seumur hidupnya. Dalam tes fisik berikutnya, Shizuko berhasil melompat lebih jauh daripada kebanyakan gadis dan mendarat di posisi ketiga setelah Kazue dan Yuka. Kesehatannya mulai membaik dan dia percaya itu karena dia akhirnya memiliki teman yang dapat diandalkan. Melihat Shizuko dan Kazue menghabiskan waktu bersama, Yuka merasa cemburu. Dia menaruh burung mati di lemari Shizuko dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan selalu menyedihkan. Namun, sekarang Shizuko sehat, dia tidak menyerah. Dia menaruh burung mati itu di piring Yuka saat sarapan sebagai balasan. Suatu hari, Shizuko menemukan buku catatan di bawah kasur Kazue dan Shizuko memutuskan untuk memeriksanya. Di dalam, ia menemukan foto Kazue yang robek. Kemudian, ia melihat sebuah kalung di lantai. Tetapi sebelum ia sempat mengambilnya, sebuah tangan muncul dari bawah tempat tidur dan membawanya pergi. Setelah memeriksa, Shizuko tidak menemukan siapapun di bawah tempat tidur. Beberapa detik kemudian, seorang gadis berpenampilan mengerikan muncul di sisi lain ruangan. Shizuko berlari keluar karena takut dan menabrak konselor. Ketika ia memeriksa di bawah tempat tidur lagi, ia terkejut karena tidak melihat siapapun. Kemudian, seorang gadis bernama Iguchi menghilang secara misterius. Kepala sekolah mengumumkan bahwa ibunya datang tadi malam dan membawanya pulang. Shizuko meragukan cerita itu karena gadis yang tadi pergi di bawah tempat tidur tampak persis seperti Iguchi. Ia mencoba menceritakan hal itu kepada Kazue tetapi diabaikan. Setelah itu, Kihira bertanya apakah ia benar-benar melihat Iguchi. Ketika Shizuko membenarkan, Kihira memintanya untuk melihat di bawah tangga. Dengan ngeri, ia menemukan gadis lain dengan kondisi yang sama, seperti Iguchi terbaring di sana. Saat Shizuko mundur karena takut, dia menabrak Kihira yang sedang mencekik dirinya sendiri. Ketika ditanya apa yang salah, dia jatuh ke lantai dan berjuang untuk bangun. Tulangnya berderak dan tubuhnya terlipat menjadi dua. Shizuko berlari untuk memanggil konselor, tetapi ketika mereka kembali, baik Kihira maupun gadis lainnya tidak ada di sana. Shizuko dikirim ke kantor kepala sekolah yang menyatakan bahwa dia berhalusinasi dan membutuhkan dosis obat yang lebih besar. Dia juga mengatakan bahwa Kihira telah pindah ke sekolah lain sejak pagi itu. Shizuko sekarang yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah itu. Kemudian, dia dan Kazue bersama di taman bermain membicarakan berbagai hal. Shizuko tahu bahwa Kazue bersikap baik padanya karena dia mengingatkannya pada Shizuko yang dulu tinggal bersama mereka. Dia tidak keberatan menjadi guru pengganti, tetapi dia tidak suka kenyataan bahwa Kazue tidak peduli padanya jika bukan karena Shizuko yang lebih tua. Kazue tetap diam, menegaskan bahwa ia memang merawat Shizuko hanya karena teman lamanya. Marah, Shizuko melompat seperti saat pemeriksaan fisik dan berlari melintasi landasan pacu. Keduanya sama-sama terkejut. Mereka pergi ke kamar mandi di mana Shizuko mengatakan bahwa ia merasa aneh dan meminta bantuan. Hal ini mengingatkan Kazue pada kejadian masa lalu yang masih menghantuinya. Ia lari dan pergi ke ruang bawah tanah. Di tengah ruangan terdapat sebuah kotak besar yang juga mengingatkannya pada sesuatu dari masa lalu yang berkaitan dengan Shizuko yang lebih tua. Setelah kejadian itu, Shizuko pergi ke kantor kepala sekolah dan meminta untuk berhenti minum obat karena ia merasa jauh lebih baik. Kepala sekolah setuju dan memintanya untuk kembali ke kamarnya. Selama kelas sulaman berikutnya, kepala sekolah mengumumkan bahwa ia akan memilih kandidat potensial yang menurutnya akan memenangkan kompetisi. Semua orang percaya itu akan menjadi Kazue atau Yuka, tetapi yang mengejutkan mereka, ia memilih Shizuko. Setelah para guru pergi, Yuka menyerang Shizuko karena telah merebut kesempatannya. Setelah dibanting ke lemari beberapa kali, Shizuko berteriak dan mendorongnya mundur. Kekuatan benturan itu menyebabkan kaca lemari pecah berkeping-keping. Dalam amarah yang meluap, Shizuko mencengkeram leher Yuka dan mengangkatnya ke udara. Kekuatannya mengejutkan semua orang.
dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dia baru sadar kembali ketika Yuka pingsan. Kemudian, Kazue bertanya, apakah dia baik-baik saja? Meskipun pecahan kaca telah menancap di telapak tangannya, dia mengaku tidak merasakan apapun. Kazue terdiam karena teman lamanya, Shizuko, juga mengalami hal yang sama. Dia mulai mengguncang Shizuko dengan keras, memintanya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Di adegan berikutnya, Kazue terbaring pingsan di tempat tidur dengan Shizuko di sisinya. Mengambil kesempatan itu, Shizuko membuka buku harian Kazue dan melihat namanya tertulis di seluruh buku itu. Ada juga gambar kotak di salah satu halaman yang dia kenali sebagai kotak di gudang. Ketika Shizuko pergi untuk memeriksa, Kazue sadar kembali dan mengikutinya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Shizuko dan Kazue yang lebih tua berada di gudang suatu hari. Shizuko mengalami kejang seperti yang dialami Kihira sebelumnya. Tangannya terluka, tetapi dia tidak merasakan apapun dan dia terus meminta bantuan Kazue. Tetapi Kazue mengabaikannya karena takut. Ketika dia kembali dengan konselor beberapa saat kemudian, Shizuko telah menghilang tanpa jejak. Mereka diberitahu bahwa dia telah dipulangkan, tetapi malam itu masih menghantui Kazue. Kembali ke masa kini, dia dan Shizuko pergi ke ruangan kepala sekolah dan mengintip-intip, berharap menemukan alasan mengapa para gadis menghilang dari sanatorium. Tiba-tiba, kepala sekolah dan seorang tentara Jepang memasuki ruangan. Sebelum para gadis terlihat, mereka bersembunyi di balik lemari. Mereka mendengar kepala sekolah berbicara tentang penggunaan obat eksperimental. Setelah keduanya pergi, para gadis membuka brankas dengan kunci. Di dalamnya, mereka menemukan berkas tentang obat eksperimental yang digunakan pada para gadis. Ternyata militer sedang mencoba menciptakan obat yang akan menghasilkan tentara dengan kekuatan super. Mereka mendanai sanatorium agar kepala sekolah dapat menggunakan obat tersebut pada para gadis untuk mengujinya. Hingga saat ini, mereka menemukan bahwa obat tersebut memberikan kekuatan super sementara sebelum menyebabkan kematian. Ini menjelaskan mengapa Kazue bisa melompat sangat tinggi dan mengapa para gadis mengalami kejang dan menghilang keesokan harinya. Pada kenyataannya, mereka tidak menghilang, tetapi meninggal karena obat-obatan yang diberikan kepada mereka setiap hari. Para gadis terganggu ketika mereka mendengar yang lain berteriak. Saat melangkah keluar, mereka melihat Yuka di dahan pohon. Dia jatuh dari dahan itu dan meninggal. Para gadis diminta untuk kembali ke kamar mereka oleh konselor. Kemudian, dia menyadari bahwa Shizuko dan Kazue tidak bersama yang lain. Di luar, mereka berlarian melalui hutan untuk menjauh dari sanatorium sejauh mungkin. Mereka akhirnya sampai di pangkalan militer dan harus berhenti. Saat mereka hendak berbalik dan lari ke arah lain, seorang tentara menangkap mereka. Ketika para gadis membalas, Kazue tertembak di punggung. Shizuko membisikkan sesuatu di telinganya dan melarikan diri sementara tentara itu membawa Kazue kembali ke sanatorium. Kemudian, kepala sekolah membiusnya dan mengikatnya ke tempat tidur. Sementara itu, Shizuko tiba di kantornya dan mengambil pistol untuk membantu Kazue. Dia menemukannya di sebuah ruangan dan sesuatu yang lain menarik perhatiannya sebelum dia dapat membantu temannya. Tiba-tiba, tentara itu menyerangnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Dalam adegan berikutnya, kita melihat bahwa kepala sekolah dan konselor telah membius semua gadis dan membuat mereka menghirup obat percobaan. Kepala sekolah sangat gembira karena eksperimennya akan berhasil pada pagi hari. Namun, tentara itu memiliki rencana lain. Kepala sekolah telah memperlakukannya seperti pelayan dan menghinanya. Karena percobaan akan berhasil pada pagi hari, ini berarti militer tidak membutuhkannya lagi,
sehingga dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dia memberitahu kepala sekolah bahwa dia akan mengambil alih wewenang percobaan tersebut. Tetapi kepala sekolah menolak untuk bekerja sama. Konselor juga berpihak melawannya dan menampar wajahnya. Tak lama kemudian, tempat itu dikerumuni oleh tentara. Di tempat lain, Kazue terbangun di dalam sebuah kotak yang sedang diisi air. Dia mencoba melarikan diri, tapi terjebak. Beberapa saat kemudian, Shizuko bangun dan berlari mencari Kazue. Tetapi dia menemukan sebuah ruangan dengan beberapa tangki berisi gadis-gadis yang dibekukan di dalamnya. Shizuko sangat ngeri. Kazue juga berada di dalam sebuah kotak. Dia menangis, memintanya untuk keluar, tetapi temannya sudah lama meninggal. Ketika kesedihan mereda, amarah menguasainya. Dia pergi keluar untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam percobaan yang membunuh temannya. Karena kekuatan supernya, dia dengan mudah mengangkat pintu kayu yang berat dan melemparkannya ke arah tentara dan kepala sekolah. Mereka membalas dengan menghujani Shizuko dengan peluru, tetapi dia berhasil menghindar dan bersembunyi. Setelah itu, dia membunuh semua tentara satu persatu. Di ruangan lain, para gadis juga sadar kembali karena kekuatan super yang mereka miliki. Mereka menyerang konselor dan mencekiknya. Di tempat lain, kepala sekolah mencoba menghubungi pangkalan militer, tapi Shizuko menemukannya sebelum dia sempat. Gadis itu mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah dengan mudah. Kemudian, dia sedang menuju ke Kazue ketika tiba-tiba kepala sekolah menembaknya. Peluru itu meleset dari Shizuko dan mengenai kotak, menghancurkannya. Tubuh Kazue yang tak bernyawa jatuh keluar dari kotak itu, semakin membuat Shizuko marah. Dia mengangkat kepala sekolah dan menusuknya ke dinding. Dalam adegan terakhir, kita melihat bahwa para gadis saling membunuh, menjadi agresif karena obat yang diberikan kepada mereka. Mereka juga menyulam tubuh konselor setelah membunuhnya. Seluruh sanatorium berantakan dan mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Satu-satunya orang yang masih hidup adalah Shizuko yang duduk di samping mayat Kazue. Jadi itulah jalan cerita untuk cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk video seperti ini lagi. Terima kasih sudah nonton.